wakil wali kota Padang hampir setahun kosong-kosongnya lah ya. Iya, ya. Jadi kan begini. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana baso balik jo yuan tak busari yang tagi budak saringnya di Pot Bungo. Hari ko sana yang ada di kantor DPRD Sumatera Barat. Yang sapola dulu Pak Nisbala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Dayuan, sehat? Nah, alhamdulillah sehat. Nah, sana kalau loncat wajah beliau rasanya pasti tidak akan asing di sana. Beliau Pak Haji Rahmat Saleh, anggota Komisi 3 ya Pak? Komisi 3. Komisi 3 di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Fraksi PKS. Cerita stek dulu Pak. Di sana kalau mencari beliau akan terasa lebih nyaman karena wajah beliau yang sangat jernih, taduah, nyaman sekali. Jadi sekali kalau di sana, beliau enggak sih masyarakat main kamari? Oh boleh sangat deh, yang karena ini wakil rakyat, gedung rakyat, boleh kapan berarti saja. Boleh kan? Boleh kapan saja. Yang pentingnya curhat macam-macam. Pak, cerita sebetulnya apalah 2 periode menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sejak kapan sih awal karir politik kok dibangun dan kenapa seorang Pak Rahmat Saleh mau terjun ke dunia politik? Motivasinya seperti apa sebenarnya? Oke. Pertama minum dulu Dayong, biar lama kita baca. Sana jangan lupa ngopi sana ya. Kalau singgah kamari pasti dapat kopi sana. Insya Allah. Jadi Dayong, pertama sebenarnya Ambo tidak punya gambaran bahwa Ambo akan terjun ke dunia politik. Karena apa? Ambo kan kuliah di farmasi. Oh iya. Jadi jurusan obat-obatan. Tapi namanya jalan takdir kan, seperti air mengalir, kemudian sampai di ruangan ini. Awalnya ketika mahasiswa, Ambo masuk 2001 di UNAN farmasi. UNAN farmasi. Kemudian dengan segala keterbatasan yang ada Dayuang, Ambo kebetulan dari Pasaman, kemudian setelah itu nyampe di Padang itu tinggal jadi Garin Mas Haji di Binuang Kampung Dalam. Karena apa? Pas diterima di Yunan bingung. Baca kamu membayi kuliah kan gitu kan. Kemudian setelah itu dapatlah hak karena baraja ke senior kan. Nemu anak tinggal di Hotel Muslim gitu kan. Hotel Muslim. Wah, Hotel Muslim mantap juga kan. Ambo belajar karena latar belakangnya sekolahnya dulu di Pasisi SMA ikut mama. Kemudian diterima di farmasi UNAN. Maka tidak ada basic agama, masih awam lah ya. Maka maganglah Ambo 2 minggu di masjid di Mata Air sama mahasiswa IAIN yang menjadi Garin. 2 minggu belajar azan, kemudian setelah belajar imam kan. Itu pertama kuliah ke Padang? Pertama kuliah ke Padang, kemudian dicarilah Tampe yang disebut Hotel Muslim tadi. Ternyata Hotel Muslim itu tinggal di Mas Haji, jadi Garin. Jadi Garin alhamdulillah Tampe tinggal Perai, ya kan. Makan sore diantar mama. Ya, diantar mama. Sampai pagi alhaman tuh nasi tuh. Begitulah Dayuang alhamdulillah sampai selesai kuliah itu gadang di Mas Haji. Nah, sambil kuliah itu karena Mas Haji kan sering aktif waktu itu PKS karena rata-rata PKS mereka rajin sholat di Mas Haji. Kemudian cerita-cerita politik tertarik ikut jadi relawan saja di 2000 ampe dulu. 2000 ampe pemilu ternyata wah sambutan luar biasa. Kemudian tertarik, kok kayaknya menarik kok ikut di partai gitu kan. Kemudian sambil selesai kuliah kemudian aktif membantu-bantu relawan-relawan PKS. Nah, 2010 Pak Gubernur maju jadi relawan saja, relawan-relawan kan. Sampai 2013 Buya Mahyildi minta kita jadi ajudan beliau untuk mendampingi. Jadi sempat jadi ajudan Buya? Sempat 2000, tapi ajudan di luar jam dinas. Di luar jam dinas. Jadi dari 2013 sampai 2000 balik pemilu putaran kedua Pilwako Padang, Ambo ajudan beliau kalau udah jam sampai hari sampai tengah malam, kemudian Sabtu Minggu Ambo mendampingi Buya. Nah, Buya kayaknya agak cantik kok ajudan kok nggak gagah di Jadi Dayong
ketika keliling sama Buya itu selama 2 tahun, disitulah kenal masyarakat Kota Padang, simpul massa. Nah, tidak lama setelah pemilu putaran kedua, maka ada kesempatan maju pileg. Waktu itu hanya penggembira saja. Maksudnya nomor urut ampe. Kemudian yang dilawan waktu itu ketua DPW Pak Farhan. Itu tidak mungkin awak malah incumbent lo beliau lah. Incumbent lo beliau. Tapi awak pertama ikhlas, kemudian satu sungguh-sungguh bagi awak ketika disuruh berpacu itu tidak ada yang tidak serius. Harus serius. Kemudian sungguh-sungguh, alhamdulillah. Pertama kali mencalon. Pertama kali calon langsung alhamdulillah dipilih. langsung dipilih. Dan itu mungkin ya takdir tadi, usaha tadi. Nah, kamu ingin menggali sekete. Sebetulnya Pak Rahmat Saleh itu tadi ngecen di Pasaman, kemudian dibesarkan di Pasisia. Ya. Orang tua sebetulnya kerajuannya apa, Pak? Orang tua petani di Pasaman sana. Kemudian setelah itu karena ada mama di Pasisi, ninya cari awak di kampung. Kalau di kampung kayaknya tak sekolah gitu. Dibawa lah sama mama ke Pasisi. Memang harus tinggal di hotel Muslim tadi. Memang tak punya pitih atau memang sekedar mencoba untuk hidup prihatin? Jadi memang Allah bapak-bapak sama orang gay badayuang. Ketika kamu ambil kuliah di Yunan tuh lah cameh dulu orang gay. Baka bayi nanti nak gitu itu awak sabut kini dicoba saya dulu ya, kemudian beko dosen rezeki itu kan, alhamdulillah diterima di farmasi Unan. Allah tabayang ndak sanggup hidup kalau hanya mengandalkan orang tua untuk makan saja susah kan. Nah, makanya itu motivasinya memang Dayuang terus terang di awal itu awak masuk garin masjid itu untuk menyelamatkan makan pagi sore sampai tinggal gratis 10. Itu awal. Kos lah baralo nak gitu. Itu Dayang. Nah, dengan kondisi yang sangat prihatin di masa itu, pernah bermimpi nggak sih jadi anggota dewan kok? Waktu itu enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Karena apa? Karena awak waktu itu merasa orang enggak seberuntung orang lain. Ya kan? Kenapa enggak terberuntung? Memang waktu awak itu lah habis pertama Dayang mulai dari sebelum subuh lah bangun tuh. Barasihan menyapu masjid kan, barasihan WC persiapan subuh, sembahyang subuh, setelah itu sholat subuh, dan setelah itu langsung kuliah. Kalau di farmasi praktikum sore, kemudian setelah itu mau mengajar deh yang menambah lagi ya, karena yang dapat di masjid itu hanya untuk makan, kemudian untuk biaya hidup utama, untuk memotokopi buku, kemudian pelajaran yang lain-lain, itu tidak ada. Maka salah satu mengajar. Siapa orang yang paling berjasa dalam dunia politik Pak Rahmat Saleh? Yang artinya yang menjadi mentor, yang mengajari Pak Saleh itu siapa sebenarnya? Ambos kalau dalam politik Dayuang memang inspirator dan yang termasuk mengarahkan dalam hal ini berjasa besar itu adalah Pak Irwan Prayitno. Karena apa? Karena yang membuat Ambo bergerak dari dunia profesional. Awalnya setelah Ambo tamat Dayuang, sempat kerja 3 tahun di Yunan. Mulai dari 2006 sampai 2010. Ketika 2010 Pak Irwan maju, Irwan Prayitno maju. Ya, betul. Dia minta Ambo membackup beliau, membackup jadwal kampanye, persiapan konten-konten gitu ya. Sampai beliau terpilih, Ambo diajak beliau untuk membantu beliau mengurus masyarakat yang mengadu ke beliau. Jadi kan banyak nih masyarakat deh. Iya, betul. Kemudian setelah itu banyak proposal. Ambo disuruhnya untuk membantu mengajari cara buat proposal yang betul. Contoh, Pak Gubernur, Iko Mas Haji katanya kan. Rahmat tolong teliti apa yang kurang, tunjukan apa tuh. Gitu. Rahmat Iko sampai waktu Ambo presentasi Ambo itulah kerajanya. Menunjukkan orang cara buat proposal, cara buat pokoknya bahas supaya legal, kemudian dapat bantuan gitu. Dari situ Ambo belajar banyak dia. Pak Irwan tuh bagi Ambo itu guru, mentor, sekaligus tauladan lah ya. Karena karakter kader PKS Jati itu ada sama beliau, Pak Irwan. Dari pikriyah
beliau profesor. Ya. Jadi jasadinya beliau dan ampe karate gini, sabuk hitam. Ya, ya. Kemudian dari segi adatnya beliau datua. Datua. Iya kan? Dari segi keluarganya anaknya 10, sukses-sukses. Dari segi apa lagi? Karir politiknya muda baru sudah DPR RI. Jadi gubernur 2 periode. Ya. Ya, satu-satunya gubernur Sumbar yang 2 periode berturut-turut Pak Irwan baru. Selebihnya 1 periode. Coba kita. Oh iya. Ya. Itu bisa kita cilat sejarah Sumatera Barat. Iya, berarti Pak Irwan Praitno baru yang 2 betul-betul. Periode. Iya, iya, iya. Iya kan? Oke. Jadi termasuk yang mengantarkan Ambo ke karir sekarang itu banyak peran beliau. Ya, peran. Nah, dengan terjun ke dunia politik, apa sih yang membedakan Pak? Yang pasti ada perbedaan lah dari segi kehidupan masa lalu yang hanya tinggal di hotel Muslim, kemudian, nah, wah sangat memahami bahwa anggota dewan itu pasti punya kesibukan yang luar biasa, karena yang diurusnya rakyat. Bahas strategi membagi waktu dengan keluarga. Maaf, para masalah, berapa orang punya anak? Alhamdulillah lah 6 orang dah. 6 orang, alhamdulillah. Istri? Istri baru 1. Nah, ada anak 6, ada istri, kemudian kesibukan. Cara membagi waktu, Pak. Jadi memang Dayong sangat terasa bahwa kegiatan kita itu banyak di luar. Ya. Ya. Apalagi di DPRD karena tuntutan kerja, hampir semua proses kebijakan yang kita ambil di DPRD ini itu di luar rumah. Ya. Nah, tentu kemudian DPRD itu tidak punya jam kerja, Dayuang. Bisa jadi malam hari, bisa jadi pagi hari gitu ya. Contoh itu Dayuang, ada gambar di situ yang terkait dengan bola. Bo pembina di beberapa klub sepak bola. Oh, pembina klub sepak bola juga. Ada dulu pernah di PSP, kemudian di Ukhuwah FC, itu ada TBFC namanya. Kemudian Ambo kini jadi ketua tarung derajat Kota Padang. Kemudian wakil ketua Inkanas di karate sama Pak Irwan ya, dan sabuk hitam dan duo kini. Nah, aktivitas itu butuh waktu, waktu yang luar biasa, sehingga anak-anak pun sudah paham itu Dayong bahwa ayahnya tuh enggak tentu jam kerjanya. Dan ayahnya bukan hanya milik keluarga, milik masyarakat gitu kan. Nah, maka cara untuk mengatur pola hubungan komunikasi dengan anak, kemudian dengan keluarga, Ambo mencoba Dayong quality time. Mungkin awak cuman sehari itu di rumah, tapi ketika sehari itu dimaksimalkan kualitasnya. Minimal kita bersentuhan dengan semua keluarga. 6 anak semuanya harus merasakan kontak fisik dengan kita. Bisa dipeluk, bisa digendong, bisa jadi kuda kita di rumah, bisa jadi bagalui. Pokoknya interaksi sosial, kontak fisik langsung dengan anak. Kemudian sesekali kita makan di luar. Kan? Kebersamaan gitu ya. Dan rata-rata itu anggota DPR model tuh ada yang membangun strategi. Kalau sepengetahuan Pak Rahmat selama Pak. Bisa jadi. Itu kan salah satu contoh Dayong. Banyak cara sebetulnya. Banyak cara sebenarnya. Ya Pak Rahmat, di dalam politik itu mengincar tidak ada musuh yang abadi, tidak ada persaudaraan yang abadi. Bapak Rahmat menanggapi yang pernyataan itu betul nggak sih? Nggak ada musuh abadi sebetulnya dunia politik itu. Benar nggak sih gitu? Secara teori umum di politik memang itu realnya Bang Dayong. Karena apa? Karena kita itu ditakdirkan hidup dalam suasana negara yang semuanya ditentukan lewat jalur politik. Ya. Hampir semua kebijakan negara waktu Dayong itu lewat jalur politik. Coba presiden tentu politik, Kapolri lewat jalur politik. Semuanya ditentukan jalur politik. Nah, dalam dunia politik kita tidak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain. Karena hampir semua keputusan itu diambil kolektif, kolegial, dan sistem demokrasi dengan suara mayoritas. Itu tidak dipungkiri karena itu sistem demokrasi awal. Maka karena sistem yang demikian membuat kita hampir setiap kebijakan itu sesuai dengan kepentingan. Nah, ketika kepentingan sama, walaupun awalnya kita berasal dari partai yang berbeda, itu pasti bakawan. Kalau kepentingannya sama. Kalau kepentingan sama. Tapi kalau berbeda kepentingan, itu pasti berbeda sikap.
Dan di muka publik itu jadi lawan. Jadi lawan. Walaupun secara pribadi kita berteman dekat. Iya, iya. Ya, gitu ya. Contoh dengan teman sebelah, kebetulan di belakang buku ada Pak Dayat dari Gerindra. Satu sisi kita berteman, sisi lain bisa jadi lawan. Tapi secara kepribadian kita mau tabasamo, kemudian jalan bersama. Yang penting kita punya ide dan gagasan. Ketika sama kepentingannya itu biasanya bersatu. Jadi sebetulnya untuk menjadi anggota dewan kok nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nah, jadi kalau baper susah tuh, Pak. Dayung, kalau anggota dewan baperan, siap-siap sakit jantung. Batu. Karena tiap sebentar kita dihadapkan pada dinamika perbedaan. Betul. Nah, sehingga kawan akrab bisa menjadi hancur begitu jadi persahabatan. Nah, kalau baperan. Nah, itu menarik. Gitu. Kuncinya jangan pernah baper untuk menjadi seorang politikus. Nah, Pak, aku pengen kali 2 periode jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Waktu periode pertama, berapa mengeluarkan dana untuk mencalonkan diri jadi caleg? Aku pengen gali kok. Periode pertama itu sangat enjoy ya, Mbak Dayung. Betul. Karena yang pertama, Ambo hanya bermodalkan modal sosial yang dibangun bersama Buya Mahyildi. Karena itu sejalan waktu itu. Oh iya. Karena apa? 2 tahun 2013 sampai 2014 ajudan Buya kan, waktu wali kota Padang, karena sama-sama kampanye. Nah, pemilihan putaran kedua bulan Maret, pemilihan legislatif April. Jadi, Ambo hanya memanfaatkan sambil mendampingi beliau, Jarito. Beliau lagi ceramah, Ambo Jarito. Pak, Ambo besok maju lo, pileg mah, ya gitu kan. Nah, akhirnya, secara elektabilitas, Ambo tak bawa Dek Buya. Sehingga tidak besar waktu hanya modal beli kalender, kemudian sedikit operasional tim gitu ya. Periode pertama itu alhamdulillah tidak habis, sekitar 200 juta tidak habis. Karena uangnya waktu itu pun tidak ada gitu. Nah, periode kedua terus terang Ambo jujur. Ketika periode kedua orang tidak percaya, orang masalahnya tidak punya pitih. Kan lo menjabat. Jadi ketika awak datang, apa lah duduk petang mah masuk ndak bawa bantuan Pak, ceramah masuk apa datang bajalan ndak bawa bati malenggang ndak bawa tangan gitu kan. Mau ndak mau Dayung, periode kedua itu tapak so balipe mungkin lebih dari 3 kali lipat daripada pertama. Hampir 1 M ndak sampai. Paling ya 500-an. Nah, Ambo pernah menanyakan Iko ketika dengan Pak Dayat pun seperti itu. Ketika biaya politik semakin tinggi, membuka peluang politikus untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bagaimana Wak mengatasi persoalan itu? Ya, jadi Dayung, pertama kita harus pahamkan. Ya. Biasanya motif korupsi itu datang ketika gaya hidup lebih. Tapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya cukup-cukup saja. Nah, terus terang, Dayung, kita tidak boleh munafik. Anggota dewan itu luar biasa fasilitas yang dapatkan gitu ya. Coba bayangkan dia diberi gaji, diberi tunjangan, mulai dari tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, kemudian biaya perjalanan gitu kan. Sebenarnya udah cukup dari situ, Bang. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ketika kita punya gaya hidup ya, tasnya harus branded, sepatunya harus branded gitu ya. Sepatu Ambo di situ Ambo balik Dayung, di Liberty yang di Masjid Simpang lampu merah Bakaran. Iya di sana. Tinggal modal 500.000 udah bisa sepatu mengkilek, tinggal rajin mensemir atau enggak ya kan. Nah, kalau kita harus misalnya sepatunya harus pula misalnya sepatu yang apa namanya, Ambo enggak hafal lo yang branded kok. Yang bisa puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Abi lo gaji sebulan untuk sepatu itu tidak mungkin. Jam tangan harus Rolex yang berkelas. Nah, cukup jam anak-anak yang betiko. Makanya sana ketika kamu kamari, kamu merasa para masalah kok ada orang yang sangat gaul karena jamnya menjadi lebih anak muda gitu kan. Nggak perlu jam Rolex gitu ya, cuma jam plastik gitu kan, karet-karet gitu kan. Sebetulnya peluang-peluang dari anggota dewan kok untuk melakukan tindakan kecurangan seperti itu dari masih? Kalau gaji tunjang kan ada tuh. Sudah ada. Nah, peluang-peluang dari mana sebetulnya mereka bisa seperti itu? Kan banyak punya peran Dayung kan. Ada yang jago misalnya
ketika membahas sesuatu, Ya. kemudian sesuatu itu ada kepentingan, itu pasti kan. Contoh misalnya ada anggota dewan yang nakal di tempat lain yang rata-rata ditangkap KPK dan lain-lain kan, itu biasanya yang memanfaatkan jabatannya untuk bergening deal. Nah ya, di Jambi kita lihat ya, alhamdulillah di Sumbar nggak ada. Di Jambi itu sebelum ketok palu APBD ada tarif. Ada tarif. Ada tarif. Kalau di Sumbar alhamdulillah nggak ada. Saya udah 2 periode hampir 10 tahun jadi anggota DPRD. Zaman masa Pak IP pun tidak ada tarif dalam deal-deal ketok palu. Kalaupun ada, itu dealnya adalah deal wibawa partai. Deal wibawa partai gitu. Cenderung ke situ. Jadi dinamika demokrasi di DPR Sumbar luar biasa. Tidak dilangkangkan. Tidak ada. Justru lihat kemarin Bang, misalnya ada isu angket. Pak Hidayat dia promotor isu angket. Kita penentang isu angket. Betul. Tapi kita berpelukan dan satu sisi. Tapi saya bilang selagi punya narasi, punya ide, gagasan, kemudian landasan pikiran untuk ini, silakan hajar terus. Nah, kita dengan logika kita tentu kita sampaikan pula data-data gitu kan. Jadi peluang-peluang itu di situ banyak Bang, yang banyak kena ya. Kalau itu dimanfaatkan untuk seperti itu, memang banyak bisa. Berapa banyak misalnya perda yang kaitan dengan izin-izin apa segala macam kan. Sebetulnya untuk menjadi anggota dewan yang paling penting disiapkan apa sih? Yang pertama, Dayong, anggota dewan ini kita harus sadar bahwa kita wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan rakyat di atas kita wakilnya, gitu kan? Jangan sampai awak. Jangan sampai awak yang merasa di atas rakyat gitu. Karena awak wakil rakyat. Dan minta lo dilayani rakyat. Minta dilayani itu tidak boleh. Nah, mental itu harus disiapkan. Kalau itu sudah siap, itu pasti enjoy. Karena bisa itu kita cek Dayung, anggota dewan itu 10 masuk bisa keluar sebalik. Pak kok bisa bantu itu gitu kan? Karena anggota dewan itu dianggap serba bisa. Pertama, bininya hamil, nya nelpon kawa. Pak, bini awak hamil Pak, pergi ke rumah sakit. Bininya melahirkan bisa. Wah jelas. Pak, anak awak lahir Pak. Nah gitu kan? Jadi Dayong, itu kan tidak ada di anggaran. Yang betul-betul itu tidak ada di anggaran. Tunggu dulu, besok itu dicairkan anggaran, tidak ada anggaran itu Dayong. Maka dari mana anggarannya? Dari sisa-sisa uang kita tadilah. Ada rezeki perjalanan, ada rezeki gaji, ada rezeki ini, rezeki itu gitu kan. Nah, ketika kita siap untuk mental kita jadi pelayan rakyat, itu akan ringan. Termasuk orang rumah di rumah. Kalau tidak siap orang rumah di rumah, ada yang mencari slip baru masuk baru agak 2 jam baru lah pampang-pumpang apa transfer ke keluar. Karena apa? Menjelang tanggal 30 itu ada list kan. List karangan bungo lah, list barale lah, list kematian lah, list inilah, list itulah ya yang jalan lalu. Tapi orang rumah pun sebenarnya penting untuk memahami ketika kan jangan sampai ketika suami menjadi anggota dewan dan dia lah bergaya hidup mewah pula, itu kan susah ya Pak ya. Dan mendorong suami sehingga mungkin itu yang mendorong terjadinya korupsi. Karena tuntutan dari bini di rumah itu. Ya, berdasarkan survei itu Dayong. Memang ya, ada survei pengaruh desakan gaya hidup istri berpengaruh kepada tingkat korupsi suami. Karena apa? Karena kadang-kadang lakinya jadi anggota dewan, nya membanding-bandingkan. Maka Mbok sabut itu ke orang rumah Dayung. Boleh gabung dengan organisasi. Di sini kan ada IKIAT namanya. Ikatan Istri Anggota Dewan. Nah, Mbok sabut boleh gabung di situ, tapi jangan sampai banding-bandingkan. Karena beko ceritanya Dayung. Barat apa udah di rumah. Ini berbeda kan? Pasti berbeda. Karena di PKS potongannya berbeda dengan di partai lain. Untuk partai ya. Partai ya. Nah, kemudian kegiatan ini berbeda. Jadi jangan sampai banding-bandingkan. Kalau gabung di organisasi, gabung ambil sosialnya. Tapi gaya hidupnya itu harus disesuaikan dengan keadaan. Gitu dah. Kok arisan lah Hermel kan, arisan pas Hermel kan panik kan. Nah, ada niat nggak sih? Maksudnya yang periode ke depan masih tetap ingin di Sumatera Barat atau ke RI rencana atau jadi gubernur?
Jadi Dayung di PKS memang agak sedikit beda ya. Secara posisi kan Dayung, alhamdulillah kalau orang mencari posisi Ambuk ini sekretaris DPW PKS. Sekretaris DPW PKS ya. Buya ketuanya. Ketua. Ambuk sekretaris. Iya, betul. Kalau Buya kan lah habis waktunya ngurus gubernur sel habis waktunya. Makanya nyaris partai kini berada di Kito kan. Iya, di sekretaris. Akan tetapi di PKS itu tidak bisa keputusan seorang. Misalnya mentang-mentang Rahmat Saleh jadi sekretaris, Ambo besok DPR RI, Ambo besok jadi gubernur. Oh, artinya keputusan itu tidak bersama. bisa. Keputusannya itu ada di keputusan bersama. Kalau di atas majelis syuronya di pusat, di wilayah juga seperti itu. Jadi karir kita kok tergantung kepada organisasi. Nah besok Dayung kama di tembakan kita siap. Tapi bukan berarti PKS membunuh impian-impian kadernya kan? Bukan, pasti PKS itu memproyeksikan sesuai dengan yang terbaik untuknya. Oke. Aduh, entah miring namanya entah apa. Di luar situ teriak-teriak, apalagi membaca di media sosial. Sumbar itu sudah dikangkangi PKS 2 periode berturut-turut tambah lo kini. Bapak 3 periode. Dia 3 periode. Bapak Rahmat Saleh menanggapi persoalan itu. Jadi kan kita punya impian, Dayung. PKS itu kalau kini kan visinya menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang terdepan dalam melayani untuk rakyat dan NKRI. Ya. Nah, untuk kita di Sumbar, kita berharap ini adalah menjadi Sumbar Madani. Madani dalam artian luas. Punya intelektual, kemudian kesejahteraan, kemudian ekonomi bagus, punya nilai-nilai budaya, adat terjaga gitu ya. Intinya seperti masyarakat Madinah lah gitu ya. Sejahtera luar dan batin. Nah, tentu kita tidak ingin kepemimpinan yang dibangun itu tidak diteruskan yang baik-baik. Ini mohon maaf Dayung, kita tidak mengatakan bahwa kepemimpinan di bawah PKS itu hebat, tidak. Tapi kita punya impian, dan impian yang sudah kita rintis itu kita tidak ingin dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akibat kelalaian kita tidak memenangkan pilkada dan pilgub. Contoh, reformasi birokrasi contoh. Kita alhamdulillah, sepengetahuan saya gitu ya, itu mulai zaman Pak Irwan, kemudian 2 kali diwariskan ke Pak Mahyildi, haram hukumnya ada lelang jabatan pakai duit. Nah, itu patron mati dari DPP PKS kepada kepala daerah, jangan sampai menempatkan seorang gara-gara tarif. Tidak ada tarif dalam penempatan jabatan. Alhamdulillah, di beberapa tempat lain kan baca OTT gara-gara pingin dapat pangkat ini bawa segepok, pingin ini dapat segepok. Kalau itu kan rusak negara, Pak. Nah, alhamdulillah di periode kepemimpinan Pak Irwan 2 periode masuk Buya, kita ingin menerapkan itu, menerapkan bahwa birokrasi profesional, kemudian tidak ada suap sogok menyogok dalam hal lelang jabatan. Nah, maka kenapa kita ingin meneruskan agar tradisi ini terus tetap berjalan. Jangan sampai beko, mohon maaf, lapeh ke orang, kemudian budaya baik ini dirusak lagi. Tapi Buya kan terlalu banyak tekanan pula gini. Bahkan masalah proyek dituduh itu orang-orang nomor 1, orang-orang belakang ring 1 Buya yang ngajuan sehingga proyek Komangkra. Kemudian ada pertanyaan berkembang, sebetulnya Buya Mahyildi itu adalah sosok gubernur yang bagus. Yang tidak bagus itu adalah para pembisiknya. Pembisiknya kurang orang PKS. Itu beredar di masyarakat. Bapak Rahmat Saleh menanggapi yang Ambo sampaikan itu kan Ambo di masyarakat kok menangnya terus gitu. Namanya di puncak jabatan Dayung, mirip inilah, seperti pohon, semakin tinggi pohon maka angin itu semakin kencang. Maka kalau tidak kuat-kuat dalam hal ini bisa jatuh. Kalau tidak kuat akarnya bisa tumbang dia kan. Nah begitu juga dengan Buya ini. Buya dengan segala kelebihannya pasti yang disorot orang adalah kelemahan-kelemahannya. Nah kalau ada yang mengatakan bahwa Buya hebat, tapi orang sekelilingnya PKS, kita sudah bertekad dan menyatakan bahwa
ketika ada kepala daerah kita yang dari PKS, kita mewakafkan sepenuhnya dia itu dulu untuk rakyat. Ya. Kita berikan dia independensi untuk melakukan langkah sepanjang itu sesuai dengan visi misi partai. Ya. Gitu ya. Kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan tim sukses, kemudian ini kita bisa pastikan ya. Nah, cobalah Dayuang tanya kembali ke sumber info misalnya. Coba tunjukkan yang masih orang PKS yang main proyek itu. Sepengetahuan Ambo orang PKS enggak banyak yang main proyek. Oke. Enggak banyak. Ya setidaknya Hariko Ambo memberikan klarifikasi ke beberapa Iya, orang. betul. Nah, itu jadi menarik di sana. Aduh, wali kota Padang kini kan jomblo ke sana. Pasangannya ndak do lah, berapa bulan kok ndak do kok Pak? Nah, hampir lo setahun. Hampir Dayuang. setahun. Kasihan awak. Iko ada apa sih suananya? Apakah memang tidak terbangun komunikasi yang baik antara wali kota, orang PAN dengan PKS? Ya. Bahas warnanya suana Pak. Karena Ambo rasa tidak masalah kan Ambo bertanya ke Pak nggak masalah. masalah. Karena kan terkait dengan PKS kok. Ya. Cerita dan tolong Pak Jalian biar masyarakat aja loh sebenarnya apa kondisinya. Kok wakil wali kota Padang hampir setahun kosong-kosongnya lah ya. Iya. Jadi kan begini, Dayuang. Buya itu setelah terpilih jadi gubernur, maka tinggallah wali kota di wakilnya dulu jadi wali kota. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita pemudah, urusan bisa jadi mudah. Iya. Tapi karena ada sesuatu hal mungkin menurut pandangan beliau dalam hal ini adalah wali kota yang sekarang Padang. Sebenarnya sebulan setelah Buya dilantik dan dilantik beliau jadi wali kota Padang itu kita sudah ngirim surat mengajukan dua nama ke Pak Henry Septa. Yaitu nama Pak Mulyadi Muslim, kemudian ada Pak Muharlion. Maksud kita adalah dibuka pembicaraan. Ketika masuk IKO, kira-kira apa langkah selanjutnya? Kalau dari PKS lah ada sikap kok. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari beliau. Dengan alasan itu urusan pusat. Nah, tiba-tiba saja ke Padang, Ambo dengar, tapi Ambo alun cari beritanya bahwa sudah ada surat itu bahwa ada salah satu nama dari kader PAN untuk diajukan dari PAN Nah, itu kan artinya kalau itu sudah satu dari mereka di aturan undang-undang itu Dayuang kan membuka peluang bahwa wali kota mengajukan ke DPRD 2 nama atas persetujuan partai pengusung. Partai pengusung kan PAN sampai PKS. Kalau ada satu nama dari PAN, tentu satu nama lagi dari PKS. Kalau itu terjadi, awak khawatir rusak hubungan koalisi. Karena apa? Nanti kan terjadi pemilihan di DPR. Kalau di DPR itu pemilihan di DPRD pasti nanti terpilih ada yang menang, ada yang kalah. Kalau seandainya yang terpilih adalah PAN misalnya, berarti wali kota PAN, wakilnya PAN. Bah kira-kira Dayuang secara etika. Sementara Buya ko PKS ko lah dia gehe kursi wali kota ke PAN. Kini PAN mambiak lo tak wakil lo. Kini PAN lo wakilnya. Secara undang-undang tidak ada yang dilanggar, boleh-boleh saja. Secara undang-undang tidak dilanggar. Tapi secara patron politik, kemudian apalagi kita budaya Minang, tahu raso jo pareso gitu ya. Kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita memandang bahwa kalau seandainya Pak Wali setuju legowo gitu ya, kasihlah ke PKS gitu kan. Kemudian tentu ajukan dua-duanya PKS. Siapapun terpilih tetap PKS. Jadi koalisi bisa berjalan bagus, tidak ada yang sakit hati. Kemudian kapan perlu mengelola Padang dengan bersama-sama. Berarti PAN sudah mengajukan cek nama? Kabarnya seperti itu. Tapi saya belum ambo alun dape suratnya Dayuang. Cuman di berita media sosial kan udah nampak lah beredar foto-foto kan. Tapi sempat dulu ya nama Pak Rahmat Salim mengapung jadi calon wakil dulu ya. Sempat muncul. Media sosial sempat muncul. Gitu. Tapi ambo terus terang karena waktu itu kan bertepatan tuh Dayuang. Buya terpilih jadi gubernur.
terpilih jadi ketua DPW, kemudian ambo jadi sekretarisnya. Kalau sempat ambo 110 mengurus wakil wali kota Padang, sialo mengurus partai lah. Jadi ambo putuskan waktu itu Dayung Rahmat Saleh memang muncul di pengajuan di internal ambo sabwe, biarlah yang lain saja. Rahmat Saleh biar fokus mengurus partai gitu. Nah, kondisi seperti itu, kalau seandainya berlarut-larut terus, apa tindakan dari PKS? Artinya masih diam seperti itu? Apakah PKS punya tindakan, sikap atau apa? Jadi, kini kan sedang dalam pembahasan Dayuang. Tapi intinya adalah, kini masih berupaya meyakinkan dalam hal ini Pak Wali Kota, kita ingin membangun Padang bersama-sama. Tapi kalau tentu tidak, tapi kalau misalnya Pak Wali lebih memilih, enggak, kami pengen milih dari Panjo wakilnya, biarlah kami saja mengurus. Ya silakan masyarakat yang menilai kan gitu kan. Tentu kita dalam hal ini karena undang-undang juga membolehkan seperti itu, tidak bisa kita intervensi orang Dayuang. Tapi kita akan menjelaskan kepada publik secara patron politik, kemudian budaya diawa, logika, etika itu seharusnya bisa bersama-sama PAN dan PKS membangun Kota Padang, didukung oleh partai-partai lain di DPRD. Ya, sebenarnya kalau seandainya terjadi rusaknya koalisi tadi yang dicemaskan sebetulnya, kalau seandainya tetap adanya PAN mengusulkan seperti itu, Pak? Ya, coba bayangkan Doyang, misalnya maju PKS taruhlah Pak Ekos yang muncul nama Pak Mulyadi Muslim. Ternyata di DPRD yang terpilih Pak Ekos. Berarti wali kotanya PAN, wakilnya PAN. Bah, kira-kira perasaan calon yang kalah, partai yang kalah gitu ya. Itulah mbak calik-calik bantu, itulah uruslah Padang Pak gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Wali Kota, oke, ambil PKS, majukan 2, pilih satu di antara 2 itu. Kemudian mulus, sama-sama enjoy gitu ya. Pak, Ambo agak nyitanya yang masalah yang nggak tahu apakah bagi sebagian orang itu sensitif, tapi bagi Ambo nggak masalah. Bara sih sebenarnya terima gaji sebulan anggota dewan para masalah kok. Bara sonanya. Jadi kalau gajinya kecilnya Dayong, paling sekitar 6 jutaan kalau nggak salah. Kadang? Tapi yang ada itu tunjangan. Ada tunjangan rumah, kemudian tunjangan transportasi, kemudian ada tunjangan komunikasi. Yang itu memang real. Ya, yang digunakan ya untuk komunikasi kan. HP ini kan tidak boleh seperti kita ada HP 2 ini. Untuk apa, harus hidup terus. Nah, ada tunjangan komunikasinya kan. Kemudian ada juga tunjangan rumah sesuai NJOV yang ada di Kota Padang gitu ya. Ya, tidak semakmur pengusaha lah. Ambo bercerita dengan salah satu orang pengusaha tahu Dayong. Dia punya pabrik tahu. Kemudian setelah itu jual belinya berapa coba? 15 juta sehari. Sehari. Untung tahu tuh 50% Dayong. Berarti 7,5 sehari. Kali 30 210 juta sebulan. Gaji seorang pengusaha tahu. Tapi Dewan ada masuk tunjangan tadi, tapi beban kos politik sosial itu tinggi. Contoh tadi meninggal, barana, kemudian akikah, mandoa, main bola, main itu serba susah kok jadi anggota dewan kok tapi enjoy deh yang. Kenapa? Balik ke ikhlasan tadi Pak. Seperti air sumur saja deh yang. Air sumur itu kan ketika ditimbo, terus mengalir. Tapi kalau tidak ditimbo-timbo, di padian cuma numpuk itu busuk air itu deh yang. Aduh enggak, Pak Rahmat Saleh ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Karena mungkin ada yang berminat jadi politikus, ingin terjun ke dunia politik. Pesan-pesan penting dah untuk anak-anak muda awak kini kok. Oh iya. Jadi dun sana anak muda sadonyo lewat channel Dayuang tadi, jangan lupa subscribe, kemudian like, share gitu ya, karena itu channel bermanfaat bagi kita. Ada pesan untuk anak-anak muda kini yang ingin saya sampaikan. Pertama, politik itu jangan dianggap kotor. Itu yang pertama. Karena apa? Karena politik ini ibarat pisau.
tergantung siapa yang menggunakan. Kalau digunakan untuk memotong bawang, memotong buah, itu bermanfaat sekali. Tapi kalau digunakan untuk melukai orang, bisa juga. Nah, kalau seandainya politik ini diisi oleh orang-orang yang tidak punya integritas, tidak berkualitas, itu bangsa kita ke depan ini akan hancur, Dayong. Tagadai bahasa. Tapi kalau seandainya anak muda kini yang pintar-pintar, hebat, punya pemikiran bagus, integritas bagus, tidak gampang goyah, kemudian dia itu masuk dan terjun dalam politik dengan ilmu komunikasi yang baik, pertemanan yang banyak, mampu memanfaatkan IT sehingga dipilih orang, muncul anggota DPRD berkualitas, kepala daerah berkualitas, insya Allah maju negara, Pak. Tapi jangan menjadi pemuda yang baperan, tapi jadilah pemuda yang berperan. Nah, jangan gitu. baperan, tapi jadilah pemuda yang berperan. Iya. Nah, sana ada yang menarik. Sekarang anggota dewan yang serpo Pak Rahmat Saleh pun beliau punya channel YouTube. Apa channel YouTube, Pak? Ada yang apanya Rahmat Saleh. Rahmat Saleh. Isinya memang ya ada ceramah-ceramah. Ada hal-hal yang menginspirasi. Jadi di sana jangan lupa subscribe kalau di sini sana channel YouTube-nya Pak Rahmat Saleh di sini karena beliau cukup aktif di sini. Pak Rahmat Saleh, mau kasih banyak. Sama-sama waktu untuk ngobrol banyak dengan anggota dewan dan kamu sangat merasa terhormat karena apa bisa berkunjung ke ruangan beliau di sana karena kamu semua ide baru sekali kok masuk Ketua DPRD Sumbar. Serius ada. Makasih banyak Pak Rahmat Saleh, mudah-mudahan salam untuk keluarga. Nah sana Pak Rahmat Saleh, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, menjadi tokoh inspiratif Sumatera Barat. Lah masuk di Pot Bungo, kita tunggu tokoh-tokoh yang lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis